wafatnya Rasulullah SAW ini musibah luar biasa, hantaman musibah yang luar biasa. Bayangkan, ini gambaran betapa dahsyatnya musibah kematian Rasulullah SAW. Umar bin Khattab termasuk manusia yang paling cerdas di muka bumi yang pernah lahir. Manusia yang luar biasa dalam mengatur strategi, kemudian memegang prinsipnya. Bahkan dia orang yang tahamis ya. Beliau sampai disebutkan oleh para ulama, ketika wafatnya Rasulullah SAW, beliau tidak mau terima. Di sini tumben Umar bin Khattab tidak seperti biasanya. Beliau bahkan beberapa pendapat beliau itu disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Umar bin Khattab itu orang yang Masya Allah. Namun ketika wafatnya Rasulullah SAW, seakan-akan sifat beliau itu hilang, tidak seperti biasanya. Beliau mengatakan Rasulullah tidak meninggal. Awas, siapa yang berani mengatakan Rasulullah meninggal, saya penggal lehernya dia. Rasulullah itu cuma pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa alaihissalam menghadap Allah selama 40 malam. Nanti dia akan kembali lagi dan akan menghukum kalian wahai orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal. Disinilah letak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Perbedaannya dia dengan Umar dan para sahabat yang lain kelihatan di sini. Ketika para sahabat itu semua bersedih, menangis, tidak percaya, dan mereka sangat berharap apa yang dikatakan Umar itu benar. Nabi akan datang kembali. Nabi tidak meninggal. Namun sikapnya Abu Bakar As-Siddiq justru berbeda. Disinilah kelihatan imannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan para sahabat yang lain, termasuk Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk ke kamar Aisyah, beliau mencium Rasulullah SAW dan beliau mendapati benar-benar Rasulullah SAW sudah wafat. Beliau mengatakan, wahai Rasul, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian kepada engkau. Kematian yang pertama sekarang sudah engkau alami. Engkau tidak akan mati lagi, engkau akan hidup berbahagia di akhirat. Baru kemudian Abu Bakar Siddiq keluar, kemudian dia pidato. Kalimatnya ini kalimat yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah, menggambarkan keimanan yang luar biasa Abu Bakar Siddiq, yang membedakan beliau dengan semua para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, siapa yang menghamba dan mempertuhan Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang beribadah hanya kepada Allah, ketahuilah Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Padahal kalau kita pikir-pikir, siapa yang seharusnya paling bersedih dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tentu yang paling bersedih, yang paling nangisnya itu paling lama mungkin, tentu yang paling mencintai Rasulullah SAW. Dan yang paling mencintai Rasulullah SAW adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lagi-lagi disinilah keutamaan beliau di atas para sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diagungkan karena kesempurnaannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, manusia yang kita cintai melebihi diri kita bahkan, itu diakui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun tetap yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di hadapan para sahabat. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat dalil, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti akan meninggal wahai Muhammad dan mereka semua akan meninggal. Mendengar ayat ini barulah kemudian Umar sadar. Lagi dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu rasul-rasul yang banyak sebelum beliau dan semua mereka meninggal. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu meninggal atau jika dia terbunuh di medan perang, apakah kalian akan murtad, tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Barulah setelah mendengarkan ayat ini, Umar sendiri menceritakan, saya lemas, tidak bisa berdiri, dia jatuh bersimpuh, Umar bin Khattab. Namun tidak lama setelah itu para sahabat bangkit karena Abu Bakar Siddiq mengajarkan para sahabat yang lain, kita ini hamba Allah, bukan hamba Muhammad SAW. Betapapun kita mencintai beliau, maka nggak boleh kita menggantungkan nasib kita, kebahagiaan kita kepada manusia. Betapapun mulia manusia tersebut, kita hanya wajib dan harus menggantungkan nasib kebahagiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 tahun beliau memerintah kaum muslimin, setelah itu disambung oleh Umar bin Khattab. Tidak sampai 25 tahun para sahabat sudah menguasai Persia dan Romawi. Padahal bisa saja Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain, kalau dia ingin berkuasa dan anak cucunya terus berkuasa, bisa saja dia membuat cerita khurafat, ya kan? Nabi SAW belum meninggal dan dia mewasiatkan kepadaku kekhalifahan dan untuk anak keturunanku. Tapi justru Abu Bakar Siddiq memberikan penunjukan langsung itu kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab, bukan keturunan beliau, kepada Umar. Dan semua ta'alluq, ketergantungan hati kepada makhluk itu dikikis habis oleh para sahabat, oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu yang menjadikan para sahabat hanya dalam tempo kurang dari 25 tahun menguasai Persia dan Romawi. Karena mereka memiliki mental dan jiwa yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghamba kepada makhluk, tidak menghamba kepada materi. Nah, inilah yang kita dapatkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.